Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi semuanya anak-anakku sekalian kelas 10 PBS. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar mengenai limbah, mengenai daur ulang limbah. Sekarang kita lanjut ke limbah bahan berbahaya dan beracun atau bisa disebut dengan B3. Nah, pengertian limbah bahan berbahaya dan beracun itu adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat atau konsentrasinya atau jumlahnya baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dan dapat membahayakan manusia. Limbah bahan berbahaya dan beracun berdasarkan jenis buangannya itu ada 5. Yang pertama ada radioaktif, kemudian bahan kimia, bahan yang bersifat biologis, bahan yang mudah terbakar atau flammable, bahan yang mudah meledak atau eksplosif. Nah, di sini ada pengelompokan limbah B3 berdasarkan sifatnya, yaitu ada berapa itu? Ada 6 ya. Ada yang mudah terbakar, kemudian mudah meledak, kemudian menimbulkan karat, kemudian buangan pengoksidasi, kemudian ada buangan penyebab penyakit, ada buangan beracun. Nah, dari keenam ini kita ulas satu persatu bahwa zat atau bahan tersebut di atas diklarifikasikan sebagai limbah B3 karena memenuhi satu atau lebih karakteristik limbah B3 berikut ya. Yang pertama ada mudah terbakar. Kenapa mudah terbakar? Yaitu limbah yang mempunyai salah satu sifat sebagai berikut. Jadi ada kriterianya limbah yang mudah terbakar. Yang pertama, itu apabila limbah berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume atau pada titik nyala tidak lebih dari 60 derajat Celcius ya, akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber lain pada tekanan udara 760 mm Hg. Nah, itu mudah terbakar. Kemudian yang mudah terbakar apalagi? Limbah bukan berupa cairan ya, yang pada temperatur dan tekanan standar 25 derajat Celcius dapat mudah menyebabkan kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus-menerus. Kemudian penyebab yang ketiga itu ada merupakan limbah yang bertekanan yang mudah terbakar. Kemudian ada merupakan limbah pengoksidasi ya. Itu yang mudah terbakar. Kemudian yang kedua, eksplosif atau mudah meledak. Nah, limbah yang mudah meledak itu adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar 25 derajat Celcius dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitar. Kemudian yang selanjutnya adalah menimbulkan karat ya. Menimbulkan karat atau korosif itu artinya limbah yang mempunyai ada syaratnya ya di sini ya, yang mempunyai sifat korosif atau menimbulkan karat itu yang pertama adalah menyebabkan iritasi atau terbakar pada kulit. Kemudian menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm per tahun dengan temperatur pengujian 55 derajat Celcius atau mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.
Kemudian yang selanjutnya ada buangan pengoksidasi ya. Buangan pengoksidasi ini di sini adalah limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan. Kemudian buangan penyebab penyakit atau infectious waste ya. Di sini adalah bahwa limbah kedokteran, misalnya bagian tubuh manusia yang diamputasi atau cairan dari tubuh manusia yang terkena infeksi. Nah, limbah dari laboratorium atau limbah lainnya yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular. Nah, limbah ini berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang dapat ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, dan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah. Wow, serem ya. Kemudian buangan beracun atau toxic waste. Nah, di sini limbah beracun ini yaitu limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, melalui kulit, melalui mulut ya. Kemudian yang selanjutnya tingkat bahaya limbah, bahan berbahaya dan beracun. Nah, tingkatannya di sini limbah industri baik berupa gas, berupa cair maupun padat, umumnya termasuk kategori atau dengan sifat limbah B3. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang sangat ditakuti adalah limbah dari industri kimia. Limbah dari industri kimia pada umumnya mengandung berbagai macam unsur logam berat yang mempunyai sifat akumulatif dan beracun atau toksik, sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia. Limbah pertanian yang paling utama adalah pestisida dan pupuk. Kemudian dampak B3 terhadap kesehatan yang pertama ada air raksa. Nah, dampak pada kesehatannya itu merkuri ya, merkuri termasuk bahan teratogenik atau MEHG didistribusikan ke seluruh jaringan terutama di darah dan otak. MEHG terutama terkonsentrasi dalam darah dan otak. 90% ditemukan dalam darah merah. Nah, bagaimana efek fisiologisnya? Efek fisiologis merkuri terutama pada susunan saraf pusat dan ginjal, di mana merkuri terakumulasi yang dapat menyebabkan kerusakan SSP dan ginjal, antara lain tremor, kehilangan daya ingat. Efek pada pertumbuhan, kalau tadi efek fisiologis, sekarang efek pada pertumbuhan. Nah, MEHG mempunyai efek pada kerusakan janin dan terhadap pertumbuhan bayi. Kadar MEHG dalam darah bayi baru lahir dibandingkan dengan darah ibu mempunyai kaitan signifikan. Bagaimana air raksa efek dengan yang lain? Efek terhadap sistem pernafasan dan pencernaan makanan dapat terjadi pada keracunan akut. Nah, dari elementari merkuri dapat mengakibatkan kerusakan berat dari jaringan paru, sedangkan keracunan makanan yang mengandung merkuri dapat menyebabkan kerusakan pada liver. Kemudian dampak B3 terhadap kesehatan itu ada kromium ya, dampak kesehatannya di sini ada efek fisiologinya. Efek fisiologinya itu merupakan unsur penting dalam makanan atau trace esensial yang mempunyai fungsi menjaga agar metabolisme glukosa, lemak, dan kolesterol berjalan normal. Organ utama yang terserang karena CR kromium terhisap adalah paru-paru, sedangkan organ lain yang bisa terserang adalah ginjal, kemudian liver, kulit, dan sistem imunitas. Kemudian apa efek pada kulit? Nah, efek pada kulitnya adalah dermatitis berat dan ulkus kulit karena kontak dengan kromium keempat. Efek pada ginjal. Kalau efek pada ginjal bila terhirup dapat mengakibatkan nekrosis tubulum. Efek pada hati itu adalah pemanjaan akut. Kromium dapat menyebabkan nekrosis hepar. Bila terjadi 20% tubuh tersiram asam klorium akan mengakibatkan kerusakan berat hepar dan terjadi kegagalan ginjal
akut. Nah, kemudian dampak P3 terhadap kesehatan lainnya yaitu dampak kadmium ya atau CD. Di sini ada dampak pada kesehatan. Beberapa efek yang ditimbulkan akibat pemanjaan CD adalah adanya kerusakan ginjal, kerusakan liver, kemudian sistem imunitas, sistem susunan saraf dan darah. Kemudian dampak apa lagi? Yang keempat ada tembaga ya. Dampak pada kesehatannya pada tembaga itu adalah jumlahnya kecil, 1 mg per hari. Nah, ini penting sekali, penting dalam diet agar manusia tetap sehat. Namun, suatu intake tunggal atau intake per hari yang sangat tinggi dapat membahayakan. Bila minum air dengan kadar tembaga yang lebih tinggi dari normal akan mengakibatkan muntah, kemudian mengakibatkan diare, kram perut, dan mual. Bila ini digunakan sangat tinggi, dapat mengakibatkan kerusakan liver, kemudian ginjal, bahkan sampai kepada kematian. Kemudian timah. Timah, dampak pada kesehatannya, sesekali masuk ke dalam tubuh timah didistribusikan terutama ketiga komponen sebagai berikut ya. Yang pertama darah, kemudian jaringan lunak. Jaringan lunak itu meliputi ginjal, kemudian sumsum tulang, ada liver, kemudian otak. Kalau jaringan dengan mineral, contohnya ada tulang, kemudian gigi, ya. Tubuh menimbun timah selama seumur hidup dan secara normal mengeluarkan dengan cara yang lambat. Nah, efek yang ditimbulkan adalah gangguan pada saraf perifer dan sentral, sel darah, gangguan metabolisme, vitamin D dan kalsium sebagai unsur pembentuk tulang. Gangguan ginjal secara kronis dapat menembus plasenta sehingga mempengaruhi pertumbuhan janin. Kemudian nikel dapat dampaknya terhadap kesehatan bahwa nikel ini dan senyawanya merupakan bahan karsinogenik ya yang mengandung nikel ini mengakibatkan kematian karena kanker pada paru-paru dan rongga hidung dan mungkin juga dapat terjadi kanker pita suara. Kemudian dampak yang ketujuh ada pestisida ya, pestisida dengan golongan ini dapat mengakibatkan keracunan sistemik dan menghambat enzim ya, enzim yang mengontrol transmisi sehingga mempengaruhi kerja susunan saraf pusat yang berakibat terganggunya fungsi organ penting lainnya dalam tubuh. Nah, kemudian keracunan pestisida golongan organoflorin dapat merusak saluran pencernaan, kemudian jaringan dan organ penting lainnya. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah arsen. Ya, arsen inorganik telah dikenal sebagai racun manusia sejak lama yang dapat mengakibatkan kematian. Nah, dosis rendah yang akan mengakibatkan kerusakan jaringan bila melalui mulut. Pada umumnya efek yang timbul adalah iritasi saluran makanan, kemudian nyeri, mual, muntah, dan diare. Selain itu, mengakibatkan penurunan pembentukan sel darah merah dan putih, gangguan fungsi jantung, kerusakan pembuluh darah, luka di hati, kemudian luka di ginjal. Kemudian dampak yang selanjutnya yaitu nitrogen. Dampak kesehatannya berupa keracunan akut sehingga tubuh menjadi lemah. Kemudian sesak nafas, batuk yang menyebabkan edema pada paru-paru. Kemudian sulfur, dampak kesehatannya yaitu berupa keracunan akut. Pemajanan lewat ingesti efeknya berat, rasa terbakar di mulut, kemudian abdomen yang disusul dengan muntah, diare, tinja merah gelap, tekanan darah turun drastis. Kemudian pemajanan lewat inhalasi menyebabkan iritasi saluran pernafasan, kemudian ada batuk, rasa tercekik, kemudian dapat terjadi edema paru, rasa sempit di dada, tekanan darah rendah, dan nadi cepat. Pemajaan yang terakhir adalah lewat kulit, terasa sangat nyeri dan kulit terasa terbakar. Kemudian yang ke-11 ada karbomen oksida. Ya, dampak
dampak kesehatannya adalah di sini ada keracunan. Keracunannya keracunan akut. Kemudian ada keracunan kronis. Keracunan kronis ini terjadi karena terpajan berulang-ulang oleh karbon oksida yang terkadar rendah atau sedang. Keracunan kronis menimbulkan kelainan pada pembuluh darah, gangguan fungsi ginjal, jantung, dan darah. Nah, bagaimana strategi penanganan untuk mengoptimalkan sistem pengolahan ini? Yang pertama ada hazardous waste minimization, ya. Kemudian kedua ada daur ulang dan recovery. Kemudian ada proses pengolahannya. Kemudian ada secured landfill, ada proses detox dan menetralisasi. Kemudian ada incinerator. Ada 6 ya untuk strategi penanganan pada mengoptimalkan sistem pengelolaan. Pengelolaan limbah B3 itu ada 4 cara ya. Ada dengan cara penyimpanan, cara pengangkutan, cara pengolahan, kemudian pembuangan akhir. Yang pertama adalah penyimpanan. Penyimpanan merupakan kegiatan penampungan sementara limbah B3 sampai jumlahnya mencukupi untuk diangkut atau diolah. Nah, limbah cair dapat dimasukkan ke dalam drum dan disimpan dalam gudang yang terlindung dari panas dan hujan. Sedangkan limbah B3 terbentuk padat atau lumpur dapat disimpan dalam bak penimbun yang dasarnya dilapisi dengan lapisan kedap air. Kemudian cara yang kedua itu dengan pengangkutan. Apabila tidak ditangani di tempat, limbah B3 diangkut ke sarana penyimpanan pengolahan terakhir dengan menggunakan sarana pengangkutan seperti truk, kereta api, dan kapal. Kemudian kalau dengan cara pengolahan, limbah B3 memerlukan pengolahan sebelum dibuang ke pembuangan akhir atau didaur ulang, baik secara fisik, secara kimia, secara biologis, atau pembakaran. Kemudian pembuangan akhir ke tanah dibedakan atas landfill dan sumur injeksi ya. Nah, jangan jadikan K3 ini sebagai beban melainkan sebagai kebutuhan ya. Utamakan kesehatan kerja. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Jangan lupa absen melalui kolom komentar dengan format nama, kemudian kelas, kemudian minimal 3 baris resume materi dari apa yang saya berikan. Ya, terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.